Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kelas 9 SMP Lab School VIP UMJ? Sehat semua teman-teman? Mudah-mudahan sehat ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan yang terpenting selalu semangat untuk belajar. Ya. Kemudian banyak berdoa, mudah-mudahan corona ini cepat selesai agar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, kita lanjutkan materi bahasa Indonesia untuk bab berikutnya. Baik, teman-teman kelas 9, tolong dibuka halaman 109 tentang dampak kemajuan teknologi berupa diskusi. Nah, topik pembahasannya adalah diskusi. Ya, teman-teman, dibuka halaman 109. 109 sambil menyimak, sambil menyamakan atau sambil memperhatikan juga buku paketnya. Baik, teman-teman, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini dibuka lagi kalau sudah 109 sudah dibuka kembali halaman 111. 111. Tentang apa? Memahami dan menangkap makna teks diskusi halaman 111. 111. Baik teman-teman, perhatikan apa itu diskusi. Apa sih pengertian diskusi? Nah, diskusi adalah proses mencari titik temu antara dua pemikiran. Artinya ada dua pemikiran disatukan, disepakati. Apa di sini? Atau cara pandang atau pendapat yang berbeda. Artinya perbedaannya di mana? Kan gitu ya. Jadi diskusi itu apa? Proses mencari titik temu. Mencari titik temu, mencari kesepakatan antara pemikiran, pandangan, atau pendapat, teman-teman. Ya. Jadi diskusi itu proses kesepakatan, proses penyamaan persepsi, penyamaan anggapan. Paham ya? Oke, itu pengertian diskusi. Kemudian misalnya gini, contoh dari diskusi itu misalnya gini. Misalnya gini ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kata Rian, bakso itu enak. Tapi kalau kata Raihan, bakso itu tidak enak karena Raihan tidak suka bakso. Nah, akhirnya dua-duanya datang ke satu lokasi, ke kelas. Rian bawa bakso, Rehan karena suka mie ayam bawa mie ayam. Duduk bareng, saling coba, kemudian terangin apa yang membuat Rian suka sama bakso, apa yang membuat Rehan tidak suka sama bakso, kemudian ambil kesepakatan di situ. Ya, paham ya? Oke, baik. Nah, teks diskusi di sini ada lagi. Teks yang menyediakan informasi berarti memberikan informasi atau opini terdapat suatu isu. Isu itu hal-hal yang sedang dibahas, yang booming lagi dibahas. Melalui dua kacamata, artinya dua pandangan berbeda yang berimbang. Artinya ada hal yang berimbang, ada hal yang sama-sama kuat gitu. Apa di sini terdiri dari pro itu berarti yang setuju, terdapat isu dan kontra, terdapat yang tidak setuju. Kalau kontra tidak setuju, kalau pro setuju, kalau kontra tidak setuju. Artinya ada yang setuju, ada yang tidak gitu kira-kira teman-teman. Berikutnya, isu akan didiskusikan berdasarkan dua sudut pandang atau antara pro pendukung dan kontra penentang. Artinya hal tersebut itu akan dibahas ketika disatukan.
antara yang pro dan kontra disatukan dalam satu meja, dalam satu ruangan, kemudian diskusi tentang hal-hal yang dibahas. Nah, kemudian apalagi bertujuan menengahkan. Nah, tujuannya itu memisahkan mereka, menengahkan suatu permasalahan atau isu yang ditinjau. Nah, artinya hal yang kita tahu disamakan persepsi dengan teman kita agar paham. Kemudian apalagi sebelum pada suatu kesimpulan, artinya sebelum disimpulkan, sebelum rekomendasi, sebelum ada putusan, itu harus didiskusikan, teman-teman. Paham ya diskusi ya? Oke, kita teruskan. Halaman 105 teman-teman, 115 mohon maaf, 115. Nah, struktur teks diskusi apa saja strukturnya atau bagian dari teks diskusi apa saja? Pertama judul, ada judul teman-teman. Kalau ingin buat teksnya ada judul. Kemudian apa lagi? Pendahuluan atau isu. Nah, berisi apa? Berisi pernyataan atau pertanyaan yang menjadi isu. Artinya gini, hal-hal yang lagi booming, yang lagi dibahas dengan baik. Nah, itu diutarakan dulu. Setelah diutarakan, baru nanti didiskusikan. Kemudian yang kedua apa? Argumentasi. Argumentasi itu apa di sini? Berisi rangkaian paragraf yang memuat bukti, alasan, atau argumentasi. Argumentasi itu pendapat, teman-teman. Yang mendukung pro atau kontra terkait topik yang didiskusikan. Nah, itu teman-teman. Jadi argumentasi di sini yang ketiga itu adalah argumentasi. Argumentasi itu berisi data, baik bukti, alasan atau argumentasi yang mendukung mendukung dari materi yang kita bahas, baik dari pihak pro, pendukung dan kontra, penentang. Paham ya? Oke, yang terakhir apa? Simpulan. Simpulan itu apa? Berisi pandangan akhir yang mendukung atau menolak pertentangan tentang topik diskusi. Artinya ada penutup. Ada penutup. Ya, paham ya? Jadi apa strukturnya? Judul, pendahuluan atau isu yang dibahas. Ketiga, argumen. Keempat, simpulan. Paham ya? Oke. Di halaman 115 itu, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya di sini ada kebahasaan. Kebahasaan halaman 116 dan 117. Boleh dibuka, teman-teman. Ayo, boleh dibuka sambil diperhatikan. Nah, di sini membahas tentang konjungsi. Konjungsi itu pertentangan atau konjungsi yang dinyatakan pertentangan. Artinya ada konjungsi yang menentang. Di sini antara lain apa? Tetapi, namun, sedangkan, sebaiknya, walaupun demikian dan meskipun. Contoh gini, misalnya kata Rian, bakso enak, saya suka. Kata Rehan, memang bakso enak, tetapi saya kurang suka. Berarti itu hal yang tidak mendukung atau menolak pernyataan Rian bahwa Rian suka bakso. Kan gitu ya. Kemudian konjungsi yang salah satu piranti kohesi dalam wacana. Konjungsi perhubungan atau kata hubung adalah kata tugas yang menghubungkan antar klausa, kalimat atau paragraf. Klausa ini itu, teman-teman. Klausa itu terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, Ruben tidur. Ruben ini subjek, tidur predikat. Nah, itu klausa. Gitu ya. Misalnya, Jihan bernyanyi. Jihan jadi subjek, bernyanyi jadi predikat. Sudah. Nah, itu berarti klausa. Nah, kemudian kalimat. Kalimat tahu kan? SPO minimal. Subjek, predikat, objek. Contoh, Ruben bermain bola. Itu kalimat. Karena ada Ruben S atau subjek, bermain predikat atau pekerjaannya, dan bola objek. Nah, itu ya, paham ya? Kalimat itu kalimat. Terus kemudian paragraf. Kata penghubung biasanya terletak di tengah kalimat. Nah, makanya kata penghubung itu ada di tengah. Contohnya gini. Rian makan bakso dan Raihan makan mie ayam. Dan di situ berarti terletak di tengah berupa konjungsi yang menghubungkan dua kalimat. Paham ya?
Oke, nah oleh konjungsi sebab induk kalimat merupakan akibat. Nah, di sini oleh konjungsi sebab induk kalimat merupakan akibatnya teman-teman. Nah, contohnya gini kalau akibatnya misalnya karena hujan itu anak kalimat, karena hujan Rian menggunakan payung. Nah, itu berarti akibatnya karena hujan Rian langsung pakai payung. Nah, itu kira-kira. Kemudian kata konjungsi sebab. Nah, di sini kata konjungsi sebab adalah apabila, jika, sebab, atau karena. Jika hujan turun, Rian menggunakan payung. Ada jika. Jika itu apa? Konjungsi atau kata hubung. Oke, berikutnya konjungsi akibat. Nah, kalau tadi sebab, ini akibat, menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi akibat suatu hal lain yang ada. Dalam hal ini, kalimat atau anak kalimat ditandai konjungsi yang menyebabkan akibat. Jadi anak kalimatnya itu akibat, gitu. Sedangkan peristiwa dalam induk peristiwa atau akibat sebabnya itu dari induk kalimat. Konjungsi yang dipakai adalah sehingga, sampai, maka, akibat. Nah, itu kira-kira. Contohnya gini, misalnya, nah ini maka ya misalnya gini, hujan turun, maka Rian menggunakan payung. Nah, itu kira-kira ya. Kemudian yang terakhir, konjungsi penegas, menghubungkan hal yang menegas. Kata. Nah, contohnya di sini apa? Lagi pula, apabila, jangankan, dan selain itu. Nah, itu kayak kira-kira itu konjungsi penegas. Gitu ya. Nah, misalnya hujan tuh apabila hujan turun, kalau hujan Rian pakai payung, berarti itu menegas bahwa kalau hujan dia akan pakai payung. Paham ya kebahasaan di halaman 116 dan 117. Baik, kita teruskan lagi. Nah, di sini mohon maaf ini. Tadi itu di halaman berapa? Mohon maaf ini. Tadi nah, sekarang tentang menyusun teks diskusi. Apa sih cara menyusunnya di halaman 124, teman-teman? Nah, bagaimana cara menyusunnya? Pertama, kalau teman-teman ingin menyusun teks diskusi adalah memilih topik diskusi. Apa sih yang menjadi topik? Apa sih yang menjadi pembahasan? Paham ya? Kemudian yang kedua apa? Menulis paragraf pendukung yang memuat pernyataan atau pernyataan yang dibahas. Artinya, apa yang teman-teman bahas, coba ditulis kemudian apa yang didukung. Kemudian yang ketiga apa? Menulis beberapa paragraf yang membuat bukti atau pendapat yang mendukung atau menolak, teman-teman. Nah, artinya menuliskan kemudian ditolak atau menuliskan untuk didukung. Oke, yang terakhir apa? Menulis kesimpulan. Nah, simpulan ya. Berarti bagaimana cara menulis? Pertama, menilai topik, kemudian menuliskan hal-hal yang mendukung, kemudian menuliskan beberapa paragraf yang bukti ya, ada buktinya yang menyatakan bukti. Yang keempat, kesimpulan. Paham ya? Halaman 124. Baik, berikutnya ada kebahasaan lagi, teman-teman. Kebahasaan yang kedua. Nah, halaman 131. Ayo dibuka 131. Nah, kata keterangan. Kata keterangan yang menjelaskan suatu peristiwa karena tanggapan si pembicara atau berlangsungnya peristiwa tersebut. Artinya ada hal yang ditanggapi. Contohnya apa di sini? Nah, bentuk dan contoh ekspresi keterangan modalitas. Nah, contoh di sini untuk menyatakan kepastian. Nah, di sini bisa menggunakan, kalau untuk kepastian di sini bisa menggunakan memang, niscaya, pasti, sungguh, tentu, tidak, buktinya, dan bukan. Nah, itu teman-teman ya, itu bisa dipakai, kata-kata itu bisa dipakai untuk menyatakan kepastian. Kan gitu ya? Gitu. Jadi gini misalnya, Rian suka bakso bukan mie ayam. Nah, itu penegas. Nah, kemudian untuk menyatakan
apa namanya, pengakuan ya, pengakuan. Iya, benar, betul, sebenarnya, malahan. Nah, contoh tadi, Rian suka makan bakso, bukan mie ayam. Iya, nah itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Pengakuan. Itu ya teman-teman, menunjukkan pengakuan. Kemudian menyatakan kesangsian, sanksi. Agaknya, sanksi itu maksudnya ragu-ragu. Agaknya, barangkali, entah, mungkin, rasanya, rupanya. Rupanya Rian suka bakso daripada mie ayam. Baik, berikutnya yang keempat. Untuk menyatakan keinginan, ada yang diinginkan. Apa? Semoga, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Rian juga suka bakso. Suka mie ayam. Paham ya? Itu berarti menyatakan keinginan bahwa gimana caranya Rian itu suka ke mie ayam. Misalnya itu ya, teman-teman. Kemudian menyatakan ajakan. Ajakan itu baik, mari, hendaknya, kiranya. Mari kita ke sekolah bersama ketika COVID selesai. Berikutnya, menyatakan larangan, jangan. Nah, jangan banyak ya kalau dari kalimat. Untuk menyatakan keheranan, masakan, masa sih itu misalnya. Terus mustahil, mana boleh. Nah, itu berarti heran. Mana boleh makan di kelas. Nah, itu kira-kira. Kecuali istirahat. Ya, itu kebahasaan halaman 131. Baik, kita teruskan lagi. Ada lagi teman-teman kebahasaannya, ada kohesi dan koherensi. Kohesi itu apa? Kohesi itu hubungan keterkaitan antara posisi yang dinyatakan secara eksplisit. Artinya ada kalimat yang dinyatakan tidak secara jelas, tidak secara baik. Nah, itu eksplisit oleh unsur gramatikal. Unsur gramatikal itu maksudnya kebahasaan yang kebahasaan yang terdiri dari dua unsur. Itu berarti unsur gramatikal. Artinya gini misalnya, kata baca jadi membaca itu berarti menjadi kata turunan, itu yang disebut dengan unsur gramatikal. Dan semantik itu pembuatan kalimat atau penyusunan kalimat, harus subjek, predikat, objek, itu semantik dalam kalimat yang membentuk wacana. Artinya ketika membentuk sebuah wacana, itu diperhatikan kalimat-kalimat dan kata-katanya. Maksudnya begitu. Jika dalam suatu wacana terdapat keserasian hubungan antar unsur yang ada dalam waktu yang makna wacana tersebut merupakan wacana kohesi. Jadi kohesi itu hubungan keterkaitan antara posisi kalimatnya. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika teman-teman membuat wacana itu adalah keseluruhan cerita, teks, deskripsi dari awal sampai akhir. Nah, itu adalah wacana, teman-teman. Jadi keseluruhan teks itu adalah wacana. Nah, dalam pembentukan wacana itu diperhatikan kata-katanya, kalimatnya, pemilihan kata dan sebagainya agar lebih baik, gitu. Nah, kalau koherensi apa? Koherensi itu pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta, ide menjadi suatu untayan yang logis sehingga mudah memahami pesan yang dikandung. Artinya kalau teman-teman membuat sebuah kalimat berupa fakta, ide, nah itu harus didukung. Harus untayannya tuh logis, harus benar. Contohnya gini, Ruben bermain bola di lapangan bersama teman-teman. Logis nggak? Logis. Kenapa? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Itu yang disebut dengan koherensi. Artinya harus tepat. Koherensi merupakan keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain sehingga wacana tersebut terdapat kesatuan. Artinya kalau dalam satu wacana itu harus kalimat dengan kalimat nyambung, paragraf dengan paragraf nyambung, kata dengan kata nyambung, artinya jelas dan sebagainya. Itu yang disebut dengan kohesi. Kalau tidak nyambung, tidak apa, itu berarti yang disebut dengan koherensi. Paham ya teman-teman? Oke, halaman 131.
Baik teman-teman, karena habis, terima kasih, sehat selalu, tetap semangat, jaga kondisi dan banyak berdoa, ya.